Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Fatur. Kali ini saya spesial sedang berhenti di tengah perjalanan di hutan rimba untuk bercerita ke adik-adik sekalian dan teman-teman semuanya. Pada sore hari ini saya akan bercerita tentang mother hen. Namanya adalah mother hen. Dia adalah seorang ibu dari ayam. Nah, nama penulis cerita ini adalah Brian Kavanagh. Dia adalah seorang warga negara asing yang menciptakan cerita yang sangat menarik ini. Ilustratornya ada David Shisha untuk keseluruhan gitu. Dan penerbitnya ini adalah literacycloud.org. Teman-teman dan adik-adik sekalian bisa baca lebih lanjut di websitenya, karena ada banyak sekali cerita yang menarik. Lalu hak cipta tetap berada pada penulis dan juga para penerbit. Jadi kita mulai cerita tentang mother hen, langsung dari hutan Amazon. Oke, jadi ini dia adalah mother hen. Di sebuah hutan, di suatu hari di suatu hutan, hiduplah seorang ayam gitu ya. Kita tahu banyak sekali hewan yang hidup dalam hutan. Ada yang bunyinya ular. Ada yang bunyinya wow. Apa coba itu? Singa, betul. Ada lagi yang apa itu? Iya, betul. Ayam. Inilah yang akan kakak ceritakan di sore kali ini. Pada sebuah ketika, hen atau si ibu ayam ingin merayakan hari di mana anak-anaknya menetas gitu kan. Kita bisa lihat tuh bunyi dari anak si hen, mother hen. Mother hen merawat mereka baik-baik dan ingin sekali menjaga anak-anaknya. Karena ingin menjaga dan sangat sayang kepada anak-anaknya, mother hen akhirnya ingin membuat sebuah pesta dan syukuran atas kelahiran dari anak-anaknya. Setelah itu, mother hen pergi ke pasar untuk membeli roti-roti dan beberapa buah untuk si pesta tersebut. Tapi dia mother hen cukup takut untuk berpergi sendirian. Akhirnya mother hen mencari siapa rekan-rekan atau teman-teman hewannya yang bisa diajak untuk bercerita. Mother hen melihat, wah, ada bebek di sana, ada sidak. Aku mau ke sana untuk mengajak atau meminta tolong dak untuk beli roti dan buah-buahan ke pasar. Akhirnya mother hen pun menghampiri sang bebek. Tudut, tudut, tudut. Hei bebek, kamu mau nggak membantuku untuk pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan dan roti untuk pesta kelahiran anak-anakku? Kata si mother hen. Lalu si bebek pun menjawab, maaf, mother hen, saya nggak mau, saya mau cari makan dulu. Dadah, katanya sambil meninggalkan si mother hen. Lalu mother hen mencari lagi, kira-kira siapa ya yang bisa diajak diminta bantuan. Lalu mother hen pun melihat ada si kucing. Akhirnya mother hen pun menghampiri si kucing. Curut, curut, curut. Hai kucing, kamu mau nggak membantu saya untuk membeli roti dan buah-buahan? Kata si mother hen. Sang kucing menjawab, aku maunya lagi males-malesan, mother hen. Aku tidak bisa membantumu, kata si kucing. Lalu si kucing pun tidak menolak permintaan si mother hen. Akhirnya mother hen melihat lagi, siapa ya yang bisa aku minta tolong
Akhirnya Mother Hen melihat Bapak Kambing lagi santai duduk di depan rumahnya. Lalu dia ke sana dan, "Hai Bapak Kambing, kamu mau nggak menolongku untuk pergi ke pasar, membeli beberapa roti dan buah-buahan agar untuk merayakan hari kelahiran anak-anakku?" Kata si Mother Hen. Lalu Bapak Kambing pun menjawab, nggak bisa Mother Hen. Saya lagi santai, baru saja pulang dari hutan. Maaf, lain kali saja ya Mother Hen, kata si kambing. Akhirnya Mother Hen pun berangkat kembali dan meninggalkan si Bapak Kambing. Setelah akhirnya Mother Hen berpikir-pikir, ia bertemu dengan si Ayam Jago. Dan dia menyampaikan seperti ini. Bapak Ayam Jago, aku sudah minta untuk semua teman-teman membantuku untuk membelikan roti dan pisang dan buah-buahan. Tetapi tidak ada yang mau. Aku pikir aku berangkat sendirian saja deh kalau gitu. Boleh nggak aku titip anak-anakku ke Bapak Ayam Jago untuk dijaga? Nanti kalau aku sudah pulang, aku akan ke Bapak Ayam Jago untuk mendatangi anak-anakku lagi, kata si Mother Hen. Bapak Ayam Jago pun menjawab, "Oh, tidak apa-apa. Serahkan saja ke saya. Kamu hati-hati ya untuk perjalanan ke pasar. Karena di sana biasanya ada anjing liar yang suka menunggu di tengah jalan," kata si Ayam Jago. Mother Hen pun semakin ragu dan dia justru semakin semangat untuk tetap memberikan yang terbaik ke anak-anaknya. Lalu Mother Hen pun memutuskan untuk pergi ke pasar sendiri. Di dalam perjalanan, Mother Hen pun melihat apa yang dihimbau atau diperingatkan oleh si Ayam Jago. Di sana ada beberapa anjing liar yang siap menerkam. Anjing liar itu berkata, "Hei sobat, kamu lihat tuh, ada ayam yang kayaknya enak sekali kalau kita terkam." Terus si anjing liar yang berwarna orange pun menjawab, benar sekali. Saya sudah lama ini tidak makan. Saya mau menerkam dia saja. Sepertinya sangat lezat," kata si anjing liar yang berwarna coklat. Akhirnya setelah mereka lihat ayam pun, sang anjing liar pun mengejar. Jangan lari kamu, kata si anjing liar. Tolong, Mother Hen, tolong, kata si Mother Hen. Mother Hen berusaha untuk lari dan tidak diterkam oleh para si anjing liar. Nah, coba kalau adik-adik jadi Mother Hen, kira-kira apa yang adik-adik akan lakukan? Apakah adik-adik akan melawan atau adik-adik akan lari dari kejaran anjing liar? Serem loh. Tuh, lihat di gambar. Mother Hen-nya mengerahkan segala tenaga untuk lari daripada si anjing liar. Mother Hen lari lebih cepat lagi sambil berteriak minta tolong. Tolong! Dan akhirnya si anjing liar pun sedikit lagi sampai ke Mother Hen. "Wow, kamu tidak bisa kemana-mana lagi, Mother Hen. Sebentar lagi aku akan sampai ke kamu yang kuterkam kamu." Wow, kata si anjing liar. Akhirnya Mother Hen pun berpikir bahwa tidak, aku tidak boleh kabur. Aku harus tetap ke pasar dan membelikan anak-anakku roti dan buah-buahan. Bagaimanapun aku harus membawa itu semua agar anak-anakku bahagia dan senang nantinya. Setelah Mother Hen berpikir seperti itu, dia melihat ada bongkahan kayu yang bisa ia gunakan untuk melawan balik para anjing liar. Akhirnya dia mengambil dan melawan para anjing liar itu dengan berani. "Rasakan ini," kata Mother Hen. Puk, puk, puk. Satu persatu anjing liar itu pun terkena pukulan. Dan akhirnya beberapa mulai berjatuhan dan kalah dipukul oleh Mother Hen. "Berhenti kamu ngejar-ngejar aku. Aku ini ingin mengadakan pesta untuk anak-anakku," kata si Mother Hen. Setelah itu, anjing liar pun akhirnya takut kepada Mother Hen. Balik!
kita kabur, kita kabur. Mother hen ternyata sangat kuat. Dia membawa bongkahan kayu dan dia sangat kuat. Kita tidak mungkin mengalahkan si mother hen. Kuk, kuk, kuk. Akhirnya semua anjing itu pada meninggalkan mother hen. Akhirnya mother hen pun sampai di pasar dan bertemu dengan si Bapak Pig. Halo Bapak Pig, aku ingin membeli beberapa kebutuhan untuk pesta kelahiran anak-anakku, kata si mother hen. Kata Bapak Pig, oh, boleh. Apa yang bisa aku bantu, mother hen? Akhirnya pun mother hen membawa barang-barang atau buah-buahan yang akan diperuntukkan untuk pesta kelahiran anak-anaknya. Tentu saja kali ini ditemani oleh Bapak Pig, karena Bapak Pig tahu mother hen sangat kelelahan sekali setelah melawan para anjing liar tersebut. Akhirnya sampailah mother hen kembali ke rumahnya, bertemu dengan Bapak Ayam Jago, dan anak-anaknya sudah menunggu. Kata si anak ayam dengan bahasa, ibu pulang, katanya seperti itu. Dan mother hen tentu sangat rindu dengan anak-anaknya. Akhirnya pesta tersebut dibuka oleh mother hen dan siapapun boleh datang, termasuk Bapak Ayam Jago, Bapak Kambing, Bapak Sapi, dan semuanya. Ini menjadi pesta yang sangat meriah dari mother hen untuk merayakan anak-anaknya. Dan akhirnya semua orang datang, dari para penduduk hutan yang tadinya menolak ajakan mother hen, tetapi mereka mau untuk turut memeriahkan acara dari mother hen. Bapak Sapi, Bapak Pig, pun juga dengan Bapak Kambing, semua datang memeriahkan dan mengucapkan selamat kepada mother hen. Bapak Kambing bilang, mother hen, selamat ya sudah mengadakan pesta ini. Maaf, tadi saya tidak bisa membantu. Terima kasih sudah mengundang saya, kata Bapak Kambing. Semua akhirnya bilang hal seperti itu. Akhirnya mother hen pun mengadakan pestanya, anak-anaknya sangat senang, dan itu menjadi salah satu pesta yang sangat hangat di hutan atau desa dari mother hen. Itu dia cerita tentang mother hen. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini adalah tentang sosok ibu yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, membahagiakan anak-anaknya, dan perjuangan ibu tidak akan pernah bisa kita ukur untuk kita balas di kemudian hari. Oleh karena itu, pesan kakak untuk adik-adik semua dan kita semua, teruslah berbakti kepada ibu, karena apa yang ibu berikan kepada kita tidak akan pernah bisa terbalaskan sampai kapanpun. Sekian dari Kak Fatur, sampai jumpa kembali di kesempatan kemudian. Dah.